sudah mulai awal tahun vaksinasi IPMK 600 dosis itu di awal tahun untuk Pekanbaru. Dan nanti setelah itu ada vaksin kembali. Vaksin kedua. Tapi selama ini belum ada laporan ya? Alhamdulillah belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Termasuk LSD tidak ada. Jadi pemeriksaan ini untuk sekarang antemortem saja. Pemeriksaan tampak luar, kesehatan tampak luar. Baru saat penyembelihan ada pemeriksaan postmortem. Termasuk ini organ-organ dalam dari itu diperiksa, daging, hati, limpa. Saat ini masih tampak luar. Fakultas Kedokteran Hewan sebanyak 500 orang dari mahasiswa UB. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 500 orang, Fakultas Peternakannya 250 orang. Terus kemudian di Spangtan 63 orang. Itu disebar ke memang kecamatan mulai tanggal 2 kemarin sampai tanggal 5. Dan tetap lanjut saat penyembelihan. Saat penjalan itu ya pengecekan? 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 5. Mulainya tanggal 2. Ayo. Tadi gua lagi juga. Awas lu. Wah, nanti kita lagi. Ares. Ruslan. Ayo. Bapaknya Pak Kabul. Tadi saya dari Pak Kabul, Pak Paimo, Supadi, Pak Supadi, Blake sudah cek untuk melihat kesiapan dan kesehatan dari hewan yang akan dikorbankan. Tahapan-tahapan sudah dilakukan, mulai dari pemeriksaan kesehatannya. Tadi juga saya cek kelengkapan giginya antara sapi dengan kambing, dan alhamdulillah tadi dibantu oleh Kepala Bidang Kesehatan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Dinas, dan kebetulan Kota Malang ini juga dibantu nanti dengan melihat kesehatan hewannya. Tadi dilaporkan ada 500 dari kesehatan hewan, kedokteran hewan dan fakultas peternakan 250. Kita ingin mengecek secara langsung agar hewan yang dikurbankan ini itu sehat, tidak terjangkit penyakit, dan tentunya ini juga akan dinikmati oleh mereka yang berhutang setelah kita potong hewan kurban tersebut. Dan tadi juga dilaporkan juga bahwa tiap lapak itu harus mempunyai surat ya terkait dengan kesehatan hewan yang dijual. Itu sudah tertulis mengenai jumlah hewan yang dijual, baik sapi dan kambing, termasuk juga diri kesehatannya. Dan berharap dengan kunjungan ini masyarakat Kota Malang mengetahui bahwa sebelum membeli itu harus jelas dulu bagaimana rekomendasi untuk penjualan hewannya di lapak tersebut, termasuk juga kesehatan dari kambing dan sapi yang dijual di lapak-lapak tersebut. Ya, contohnya ini punyanya Pak Kabul Blantik, ya, keterangan kesehatan hewannya sudah ada. Jadi masyarakat Kota Malang harus cek dulu sebelum nanti membeli kambingnya, apakah lapak tersebut sudah mempunyai surat keterangan kesehatan hewan. Lalu mungkin dampak kondisi ekonomi, bagaimana Pak Wali merespon ini? Mungkin ada kebijakan kita yang bisa mendukung. Ya, ini kan pasar, ya, karena apabila nilai terlalu tinggi juga tidak akan banyak yang membeli. Sebenarnya kalau ini dari strategi pasar aja, pemerintah hanya karena ini ada pembeli dan penjual, ya, kita hanya bisa informasi terkait dengan kesehatan hewannya, karena ini kan untuk korban, ya. Tentu bagaimana nanti strategi penjualannya, saya kira itu saja. Kita tidak bisa intervensi wajib kerjaan, nggak bisa. Kalau kesulitan terkait dengan pemotongan hewan, RPH kita ini ada Pak Direktur siap untuk memotongkan. Ada beberapa paket, ya, bisa memotongkan saja
bisa juga di pemotongan juga langsung dibungkus dalam kemasan, ya, nanti bisa disaksikan. Nah, itu nanti RPH siap. Karena julehanya dari Pak Direktur ini udah siap. Berapapun dari masyarakat Kota Malang ini memotongkan, siap untuk memotongkan. Ada gitu ya? Kalau saya kan sampling, tapi kalau dinas semua. Sampai tanggal 5. Ya, sampai tanggal 5 ya. Jadi tiap lapak itu harus ada. Itu bisa dicek kalau misalkan ada lapak yang tidak ini, ingatkan kepadanya, itu bisa. Dan saya minta juga, ini ada, hari ini kan saya juga didampingi oleh Pak Camat dan Pak Lurah. Saya minta juga nanti akan ngecek kepada lapak-lapak tersebut apakah sudah mempunyai surat itu atau tidak, untuk menghindari kejadian tidak inginkan. Panas.